warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan yang berjudul konsep sistem cerdas berbasis algoritma logika Fuji. Nama saya Teguh Nurjidan, kelas 4 Bekom. Nama saya Ahmad Kristio dari kelas 4 Bekom. Saya di sini mau menjelaskan tentang materi yang sudah saya buat. Sistem cerdas adalah program AI atau proses pembuatan yang menggabungkan basis pengetahuan dengan mesin inferensi. Ini merupakan suatu bagian perangkat lunak spesialisasi tingkat tinggi atau bahasa pemrograman singkat tinggi. Logika Fuji adalah teori himpunan Fuji, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika Fuji didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika Fuji telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti kontrol sistem, pengolahan pola, dan pengembalian keputusan. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan sistem cerdas berbasis algoritma logika Fuji, seperti meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem. Himpunan Fuji dan operator yang ada. Logika Fuji pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan Fuji. Lotfi Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dan dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika Fuji dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali. Himpunan Fuji merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel Fuji. Di sini ada 4 istilah Fuji. Yang pertama ada variabel Fuji, contohnya ada berat badan, tinggi badan. Yang kedua ada himpunan Fuji. Yang kedua itu ada contohnya ada variabel suhu dan variabel nilai. Di variabel suhu ada menjadi 3 bagian Fuji, yaitu ada panas, hangat, dan dingin. Sedangkan yang nilai cuma ada tinggi, sedang, dan rendah. Lalu selanjutnya ada himpunan semesta. Contohnya itu ada semesta untuk variabel berat badan 1,150, semesta untuk variabel suhu 0,100. Domain dingin 0,60, hangat 50,80, panas 80, terus seperti B. Aturan Fuji dan sistem inferensi Fuji. Sistem inferensi Fuji yaitu sistem komputasi yang bekerja atas dasar prinsip penalaran Fuji. Sistem inferensi Fuji digunakan untuk memetakan nilai input menjadi nilai output menggunakan logika Fuji. Sistem inferensi Fuji dewasa ini banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti sistem pendukung keputusan, penentuan produksi barang, pengenalan pola aturan Fuji, dan metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi Fuji. Implikasi yang digunakan yaitu minimum fungsi ini akan memotong output konsekuen himpunan Fuji, dan dot atau produk fungsi ini akan menskala output himpunan Fuji. Logika Fuji pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan Fuji. Lotfi Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika Fuji digunakan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Himpunan Fuji merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel Fuji. Sistem pakar. Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disebut juga karena sistem ini mulai dikembangkan pada pertengahan 1990. Sistem pakar berasal dari istilah knowledge based expert. Logika Fuji. Dasar logika Fuji adalah teori himpunan Fuji pada teori himpunan Fuji.
Peranan terhadap keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu lingkungan sangat penting. Teori seperti dapat dianggap sebagai kotak hitam yang menghubungkan antara ruang input menuju ruang output. Kotak hitam tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam bentuk dokumentasi. Fungsi keanggotaan dapat dibuat ke dalam bentuk berupa diantaranya representasi linear pada representasi linear permukaan dinamakan sebagai kesimpulannya fungsi adalah sistem pintar yang bisa membantu membuat keputusan. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya ada yang mau ingin bertanya? Tuh baca tuh. Sok. Izin bertanya, nama saya Topi Suwaja. Logika puji dikatakan meniru cara berpikir manusia. Menurut saudara di depan, apakah pendekatan ini bisa sepenuhnya menggantikan keputusan manusia dalam sistem kritikal? Jelaskan kelebihan dan batasannya. Nama saya Pandya Putra. Izin bertanya. Di sini dijelaskan logika puji adalah teori himpunan puji. Apa saja teori yang diterapkan dalam materi ini dan jelaskan dari teori-teori tersebut. Nama saya Ahmad Sulistyo. Saya di sini akan bertanya dari saudara tadi. Teori apa saja yang diterapkan dalam konsep sistem cerdas berbasis algoritma logika puji dan jelaskan teori tersebut. Teori logika puji. Penjelasan ini adalah teori dasar yang mendasari sistem cerdas berbasis logika puji. Yang kedua, teori keanggotaan puji. Teori ini mengembangkan konsep himpunan puji di mana elemen-elemen dari suatu himpunan tidak hanya dapat terikat pada satu nilai keanggotaan yang pasti, seperti pada teori keanggotaan klasik. Yang ketiga, teori inferensi puji. Teori ini mencakup cara-cara untuk menarik kesimpulan dari aturan-aturan puji dan menggunakan output dan sistem puji berdasarkan input puji. Yang keempat, teori rekursifikasi. Rekursifikasi adalah proses mengubah nilai output yang bersifat puji menjadi nilai case atau definitif yang dapat digunakan dalam sistem aplikasi nyata. Yang kelima, teori pembelajaran puji. Ini adalah teori yang mengintegrasikan logika puji dengan teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem cerdas untuk belajar dan menyesuaikan aturan puji berdasarkan data dan pengalaman yang ada. Yang keenam, teori pengembalian keputusan puji. Teori ini digunakan dalam sistem cerdas untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak pasti, ambiguitas atau ketidakkelengkapan. Yang kedua, teori pengolahan citra puji. Teori ini mengintegrasikan logika puji dengan teknik pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas citra, segmentasi citra atau pengenalan pola dalam citra. Yang sudah. Saya Putra Pratama, saya izin menjawab pertanyaan dari Topik. Pertanyaannya, logika puji dikatakan meniru cara berpikir manusia. Menurut saudara di depan, apakah bisa sepenuhnya menggantikan keputusan manusia dalam sistem kritikal? Jelaskan kelebihan dan bahasanya. Logika puji memang sering dikatakan meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang tidak pasti atau ambigu berbeda. Contohnya, kelebihan logika puji menangani ketidakpastian dan ambiguitas. 2. Pendekatan yang lebih dekat dengan cara berpikir manusia. 3. Mudah digunakan dalam sistem yang kompleks. 4. Dapat mengatasi data yang kurang tepat atau tidak lengkap. Sekian dari kelompok kami. Tentunya kalau ada salah kata
kata-kata mohon dimaafkan. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.